Pepatah Indonesia berkata tidak kenal maka tidak sayang. Ya, nama saya Johannes Simanjuntak. Ya, saya berasal dari Tapanuli. Begitu, saya bergereja, saya gembala sidang di Gereja Kristen Maranatha di Jelambar sana. Saya 1 istri dan 3 anak. Dan saya percaya saudara diberkati sebagaimana saya diberkati. Amin, saudaraku. Salam untuk Pak Pratama nanti, beliau lagi di perjalanan. Pak Roni, terima kasih. Saudaraku yang dikasih Tuhan, beberapa minggu ini Indonesia sedang banyak berita-berita yang menurut saya bagus. Ada polisi yang sekarang menjadi selebritis ya di Gorontalo sana. Saya pernah ke Gorontalo, saudara. Dari bandara ke Gorontalo itu 2 jam. Jadi itu daerah terpencil sekali. Polisi itu sekarang sudah selebritis, mungkin melebihi hamba-hamba Tuhan, ya. Masuk TV, masuk YouTube, di Twitter, di Facebook, di BlackBerry, di mana-mana. Kemudian tadi pagi saya aneh itu, biasa saya bangun minggu itu jam 5, tadi saya bangun jam 3. Pas nonton, El Clasico, saudara. Barcelona Real Madrid. Tapi bukan itu. Sehabis berita saya dengar seorang yang bernama Muhammad Syarif. Saudara tahu Muhammad Syarif itu siapa? Yang melakukan bom, disangkakan melakukan bom bunuh diri dalam peledakan di Cirebon. Saya pernah ke Cirebon juga, saya lewat markas polisi itu di tengah kota dan sangat besar dan sangat menunjukkan bahwa kewibawaan polisi di sana. Tetapi dia bisa masuk dan membunuh banyak orang. Nah, pokok firman Tuhan yang saya mau kaitkan dengan gejala yang ada saat ini adalah memilih yang terbaik, saudara. Ada banyak pilihan-pilihan dalam hidup anak-anak Tuhan. Amin, saudara. Amin. Tadi pagi saya bangun, saya tinggal bisa milih. Saya kebetulan hobi sepak bola. Saya lihat mau nonton Spanyol, mau nonton Itali, mau nonton Prancis, mau nonton Liga Inggris. Itu pilihan. Akhirnya saya pilih Spanyol. Ya, kemudian saya makan, saya mau makan sereal atau havermut atau roti, itu juga pilihan, saudara. Seperti juga polisi yang ada di Gorontalo itu. Ketika diwawancara, Bapak mau jadi polisi atau mau jadi selebritis? Ya, sekilas dia agak bingung, tetapi dengan mantap, mungkin komandannya udah nyuruh kali ya, tetap jadi polisi katanya, tetap jadi polisi. Saudara, hidup manusia penuh pilihan-pilihan. Amin. Ada di sini yang masih mau mencari jodoh? Ayo, jangan malu-malu, Tuhan lihat. Ada yang mencari jodoh? Atau ada yang sudah punya jodoh, tapi jangan cari lagi, ya saudara ya. Ada yang mau beli mobil? Ada yang mau sekolah? Adakah saudara yang mau memilih teman hidup, kendaraan, cari rumah? Hidup manusia penuh dengan pilihan-pilihan. Waktu Abraham dan Lot juga mereka mau berpisah, mereka memilih. Abraham bilang, kalau kamu ke kiri, saya ke kanan. Kalau kamu ke kanan, saya ke kiri. Pilih. Yosua, waktu dalam pidato terakhir sebelum dia meninggal, pilihlah hari ini kepada siapa kamu beribadah. Kalau aku dan seisi rumahku, hanya kepada Tuhan kami beribadah. As for me, in my house, we're gonna save the Lord. Itu bahasa Bataknya, saudara. Nah, mari saudara kita buka ayat firman Tuhan, 1 Tesalonika 2 ayat 1-12, mengenai memilih yang terbaik. 1 Tesalonika 2 ayatnya yang pertama sampai ke 12, kita baca berganti-gantian. Saya ayat pertama, saudara ayat kedua, nanti ayat 12 kita bersama-sama. Saya undang kita bangkit berdiri, tidak berkeberatan, puji Tuhan. Kita akan baca, ini berganti-gantian. Perikopnya berbunyi, pelayanan Paulus di Tesalonika. Ayat pertama, kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Ayat kedua, ketiga, sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya.
Ayat 5, karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. 6. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Ayat 9, sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu, kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Ayat 12 kita bersama. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Saudara, dalam hidup ini kita selalu memilih. Kadang-kadang pilihan itu sangat sulit sehingga kita mungkin mulai bingung. Kita mulai menyerah. Dan kita membuat keputusan yang salah dan kadang benar. Seperti melempar koin ke atas. Ya, kita pilih ya mudah-mudahan saja. Nah, menurut teori, saya ada 7 ya supaya kita sama-sama melihat apa yang sering kita lakukan. Menurut teori yang ditulis oleh seorang pakar leadership, J. Howard, ada 7 pilihan-pilihan yang biasanya diambil manusia. Yang pertama, jenis pilihan yang diperlukan. Ini pengantar, saudara. Pilihan itu sangat mendesak, perlu. Contohnya apa? Kalau kita haus, kita akan minum. Makan, lapar, kita makan. Itu pilihan-pilihan yang diperlukan. Tidak bisa tidak. Kedua, pilihan yang dapat ditunda. Ya, saya punya anak, masih kelas 7. Wah, dia kalau sudah minta sesuatu, saudara, ampun-ampun. Ya, ampun-ampun, saudara. Harus bermental baja lebih kuat daripada transformer saya, saudara. Dicecar terus, nggak bisa ditunda. Padahal itu pilihannya bisa ditunda. Yang dapat diambil sesudah saat yang tepat. Contohnya, di saat yang sama ada film, ya, atau ada kebaktian. Nah itu pilihan yang mana? Sinetron itu mungkin saudara suka, sinetron India itu, ibu-ibu biasanya. Tapi di saat itu ada juga komsel. Nah, sebenarnya kita bisa tunda untuk menonton film itu. Pilihan yang dapat ditunda. Seperti anak saya. Kalau dia sudah mau minta sesuatu, wow, luar biasa saudara. Susah. Ya, kadang-kadang muka kita harus galak, manis, melotot, kedip. Waduh, dilihatin orang. Kemarin kami ke Central Park, di Gramedia dia hendak beli bola basket. Bola itu dipegang terus saudara. Saya bilang, ngapain beli bola basket? Kita di rumah nggak ada ring basket. Wah, akhirnya dengan hikmat Tuhan bisa juga, saudara, haleluya. Kemudian ada juga yang ketiga, pilihan yang buruk. Saya sering membuat pilihan yang buruk, terutama kalau jalan lagi macet. Tengah atau kiri atau kanan, kita ke tengah macet, kita ke kanan lagi, diklekson orang. Ya, untung nggak ditulis Jesus in Christ in board, malu saudara kalau gitu ya. Hati-hati kalau pakai stiker mobil saudara-saudara. Jangan suka kiri kanan, orang ngeliatin. Ya, pilihan yang buruk menimbulkan implikasi moral. Contohnya, banyak orang mau kaya. Ya, akhirnya jalan pintas dia korupsi. Atau pergi ke dukun, atau ke orang pintar. Ke Gunung Kawi, asal ke Gunung Sahari nggak apa-apa saudara, ini ke Gunung Kawi. Ya, Gunung Sahari kita tiap hari lewat situ. Nah, itu pilihan-pilihan yang buruk. Sehingga implikasinya hidup Anda dan saya jadi susah. Karena iblis bisa ngasih kita kaya. Betul? Amin saudara? Tapi begitu Anda transaksi, deal, dia langsung ambil nyawa atau kekasih hati Anda. Banyak contoh-contohnya. Yang keempat, pilihan yang baik. Ya senang ya. Kalau kita doa, Tuhan, saya ingin dapat seorang tulang rusuk, kata seorang pemuda. Ya, kalau bisa hidungnya mancung. Kalau bisa pinter. Kalau bisa cantik, tingginya 165, beratnya 49 Tuhan. Wah, mau saudara. Tapi begitu tinggi 165, beratnya
70, itu bukan dari Tuhan katanya. Itu pilihan yang baik. Pilihan ini bercampur dengan pilihan buruk. Ya, biasanya begitu. Sehingga kita harus teliti mana yang terbaik. Contohnya, di sini siapa yang hobi baca? Ya, hobi baca. Sekarang baca Alkitab pun sudah ada di BlackBerry kan, sudah ada di iPad. Nah, kalau saya ada Galaxy Tab di rumah. Kalau saya membuka Galaxy Tab, itu biasanya akan muncul iklan. Gadis-gadis ABG. Wah, bingung saya ini dari mana ini? Nah, itu just a click away, saudara. Pilihan itu, saya mau klik atau enggak. Mengerti maksud saya? Jadi saudara yang suka membaca, suka nge-browsing internet, suka menonton, hati-hati. Antara pilihan baik dan pilihan buruk itu beda-beda tipis. Sehingga kita harus memilih secara teliti. Hobi baca, ayo. Di sini siapa yang pagi ini udah baca Alkitab? Haleluya, ya. Saya tadi pagi baca Alkitab, setiap pagi saya baca Alkitab, saudara. Amin. Karena firman-Mu. Kalau saya di kantor lagi rapat, dalam hati saya cerita, firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Dalam hati, saudara. Karena di kantor saya nggak mungkin berkhotbah, bisa dipecat saya, saudara. Saya masih kerja. Ya. Tetapi kalau dalam rapat, keputusan itu harus diambil, saya nyanyi dalam hati. Tadi pagi saya dengar firman Tuhan apa? Apa? Itu pilihan yang baik. Awali hidup saudara dengan membaca firman Tuhan. Amin, saudara. Sekarang ada kitab suci, ada juga BlackBerry suci harusnya. Ada juga handphone suci. Yang kelima, pilihan yang berkembang. Nah ini, di kota metropolitan, di kota Jakarta, saya pernah 2 tahun hidup di kota Ternate, saudara. Tahun 95 sampai 97. Ada yang tahu Ternate? Itu pulau di Halmahera, ada pulau Gamalama, saya tinggal di sana. Belum ada telepon, gaji saya waktu itu 1.500.000 sebulan. Ya, saya harus bertelepon dengan kekasih hati saya, udah putus, bayarnya 1,2 sebulan. Gaji 1,5, bayar 1,2. Jadi 300.000 hidup sebulan. Makannya sarden dan super mie. Tapi berdoa sekarang seger. Haleluya, saudara. Ya, pilihan-pilihan dulu saya nggak banyak pilihan. Pulang kantor, Sabtu lihat kapal, Minggu lihat kapal, nggak ada apa-apa, nggak ada internet, nggak ada TV kabel, bengong, nggak ada pilihan. Tapi begitu saudara di kota Jakarta ini, anak Tuhan perhatikan, masuk TV, masuk mobil, taksi, semua kita banyak pilihan. Mau tempat-tempat mana pilihan. Iklan-iklan yang menawarkan produk sehingga kita harus cakap memilih yang terbaik. Ya, karena apa yang dilihat mata biasanya mengeluarkan air mata. Apa yang didengar enak belum tentu hasilnya enak. Kita harus memilih yang pilihan itu terlalu berkembang. Jadi kita harus memilih benar-benar dengan kuat kuasa Tuhan. Yang keenam, pilihan yang keliru. Ya. Waktu saya dulu kuliah, di Fakultas Ekonomi UI, saya bergaul erat dengan seorang gadis dari Aceh, saudara. Ya. Jadi doa saya itu kacau. Mau apa gitu, mau jadi terang nggak bisa. Papa mama saya doa terus. Papa mama saya juga pendeta. Yo, kamu gimana ini? Tuhan, misalnya di sini ya ada seorang gadis, saya ingin pria yang bernama Bukhari, Tuhan. Al-Amin. Dia ganteng Tuhan, kayak raja dari Arab. Kira-kira itu pilihan seperti apa, saudara? Ya. Giliran yang laki, Tuhan, Maimunah cantik Tuhan. Ya. Itu keliru, saudara. Saya alami dan 4 tahun itu kehidupan saya, kerohaniannya jatuh bangun. Untung saya punya orang tua yang selalu berdoa untuk saya siang malam. Hati-hati, saudara. Ya, anak-anak Tuhan jidatnya cantik dikit ditaksir. Ya. Mancung dikit kayak saya banyak yang naksir, saudara ya. Bukannya GR. Bercanda namun serius, saudara. Yang terakhir, pilihan yang memberi dorongan. Inilah saat ini, saudara dan saya duduk di tempat ini, kita harus memilih pilihan yang bisa mengangkat kehidupan kita. Contohnya, pilihan untuk menyumbang kegiatan gereja. Pilihan untuk janji iman. Waktu saudara memilih untuk menyumbang gereja, akan mendorong saudara untuk giat bekerja. Amin. Untuk berdoa, untuk membayar harga. Dan waktu Anda memberikan yang terbaik untuk Tuhan, perhatikan, Tuhan tidak pernah setengah-setengah menolong Anda. Saudara, saya ada satu kesaksian dengan pilihan. Nanti tanggal 3 sampai tanggal 8 saya ke Shanghai, saudara. Saya ke Shanghai, tanggal 3 sampai tanggal 5 ditugaskan kantor. Sekretaris saya ngasih itinerary. Bapak mau naik apa? Mau naik SQ, mau naik ini, mau naik ini. Pulangnya mau kemana, Pak?
Saya kan nggak tahu saudara ya, orang Batak mau ke Shanghai. Saya bilang, ada jual es Shanghai nggak di sana? Nggak ada Pak. Udah deh, saya mau lihat tembok gede itu. Pak, itu 1000 mile dari Shanghai. Itu di mana? Beijing. Walah. Ya udah deh, saya langsung pulang. Dikasih penerbangan ini, hotelnya ini. Saudara, saya tinggal milih, saudara, tinggal nunjuk. Tapi saya milihnya begini, ada filter. Tadi ada 7 pilihan, pilihan diperlukan. Perlu nggak sih ngelihat tembok besar Cina? Pilihan yang dapat ditunda, apa harus sekarang? Pilihan yang buruk, gimana respon orang-orang nanti? Kalau saya baru tugas 3 hari, tapi jalan-jalannya 4 hari. Nama saya Yohanes Simanjuntak. Ya. Kemudian saya mikir lagi, bagaimana pilihan yang baik? Tanggal 8 itu hari Minggu, saya harus ke gereja. Bisa aja sih saya kasih wakil atau staf pastoral saya. Dan saya terus mengembangkan. Akhirnya saudara, saya pikir tidak. Saya pergi tanggal 3 yang paling sore, pulang tanggal 7 yang paling malam. Sehingga saya sampai di Jakarta jam 7 pagi. Kenapa? Karena saya harus memberikan pilihan-pilihan untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Amin, saudaraku. Dunia ini melihat. Saudara datang ke gereja, ke tempat ini saja, dunia sudah melihat. Para satpam sudah melihat. Supir taksi melihat. Hal-hal apa yang saudara lakukan supaya Tuhan Yesus dipermuliakan. Bisa bilang amin? Amin. Di dalam, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kepengen saudara, kepengen. Tapi hati ini harus kita kekang. Keinginan mata ini harus kita arahkan. Puji Tuhan. Dan saya lihat di internet Shanghai, the most busiest shopping center district. Aduh, saya pikir berapa nih bawa uang nih? Saya pegawai negeri, saudara. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi pilihan tersebut akan terus ada. Amin, saudaraku. Nah, Paulus di dalam kisah di Tesalonika, dia berkata demikian. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi. Jadi Paulus dan Silas melayani di Tesalonika. Mereka mempunyai sebuah pilihan-pilihan yang tidak mudah. Mereka habis didera, habis dipenjara, dan mereka pergi ke Tesalonika. Di Tesalonika itu kuasa kegelapan, banyak okultisme, banyak bisnis-bisnis sihir, sama seperti Jakarta sekarang. Sama seperti kita. Tetapi sebagai anak Tuhan, apa yang Paulus dan Silas lakukan melalui 1 Tesalonika ini? Dikatakan di sini, ayat 4, sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Saya tidak tahu pilihan apa yang sedang ibu bapak rancang saat ini. Ada yang mau dapat mantu, ada yang mau dapat besan, ada yang mau melakukan bisnis, ada yang melakukan perjalanan, ada yang mau ke Holy Land. Saya tidak tahu. Tetapi firman Tuhan datang saat ini untuk mengajarkan bagaimana kita melakukan pilihan. Amin, saudaraku. Yang penting yang pertama adalah pilihan itu agar Tuhan dipermuliakan. Seperti Paulus dan Silas. Bahwa dalam penentuan pilihan yang baik dan sesuai dengan kehendak Allah, kita harus selalu berusaha menyukakan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Waktu saya dikasih sekretaris saya jadwal penerbangan. Ada yang dari Jakarta ke Taiwan, ada yang dari Jakarta ke Singapura, ada yang dari Jakarta ke Hong Kong. Secara rasional, daging ini pasti akan cari pilih yang paling enak. Betul saudara? Saya belum pernah ke Hong Kong. Saya sudah ke Taiwan, tapi belum pernah ke Hong Kong. Tapi saya tanya, mana yang paling murah? Yang ke Singapura Pak. Yang pulangnya ini, yang jamnya ini. Saya pilih itu saudara. Karena saya tahu saya harus menyukakan hati Tuhan. Saya harus menjadi kemuliaan Tuhan dalam setiap keputusan hidup kita. Kalau saudara mau memilih dalam hidup ini, saudara mau kemana liburan yang akan datang? Anak-anak sekolahmu mau disekolahkan kemana? Sedang nanti mau sekolah, mau pilih jurusan apa? Mau sekolah yang internasional atau sekolah yang bilingual atau sekolah yang konvensional? Jangan kita mempergunakan otak kita yang kecil ini. Karena Tuhan lebih tahu yang terbaik buat Anda waktu Anda lari kepada Tuhan. Amin, saudara. Saya punya 3 anak.
Jadi saya tahu bagaimana kita sebagai orang tua ingin berusaha yang terbaik. Tapi kadang-kadang kita ambil jatahnya Tuhan. Kita berjuang dengan apa yang kita miliki. Saya latar belakang saya akuntansi, saudara. Saya sarjana akuntan. Sehingga kadang-kadang ngitung nomor itu saya jago, tambah kurang kali bagi cepet gitu ya. Sehingga kadang-kadang saya meremehkan apa suara Tuhan. Nah, belajar daripada Paulus ini saudara, walaupun kesulitan datang melanda dia, bayangkan, dia habis ditortur, dia habis dianiaya di Filipi saudara, bersama Silas, tapi dia tidak ada kata istirahat. Hidupnya berkata, hidup ini Kristus, mati itu untung. Dia melayani di Tesalonika dengan luar biasa. Apa yang kita pelajari saudara, untuk pilihan-pilihan itu, yang pertama menyukakan Tuhan, tanda-tanda orang menyukakan Tuhan, tanda-tanda untuk kemuliaan Tuhan itu apa? Pertama itu bertanggung jawab. Ya, katakan bersama tanggung jawab, 1, 2, 3, tanggung jawab. Tanggung jawab anak Tuhan terhadap pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dimanapun gereja-gereja ada, masalahnya sama. Bagaimana Tuhan dipermuliakan, bagaimana diantara pengerja kompak, bagaimana jemaat-jemaat bisa bertumbuh, bagaimana pekerjaan Tuhan bisa menjangkau orang-orang yang belum kenal Tuhan. Amin, saudara. Bagaimana tanggung jawab kita terhadap pekerjaan Tuhan? Bagaimana upaya kita, apakah kita udah berusaha serius untuk kemajuan pekerjaan Tuhan? Begitu, saudara. Jadi kaitkan seluruh hidup kita dengan total untuk Tuhan. Kalau saya kenapa senang Barcelona? Karena mereka mainnya total football. Kiper jadi penyerang, penyerang jadi kiper kemarin. Betul saya lihat. Itu kipernya maju ke tengah, Valdes. Waktu tendangan penjuru hampir gol, backnya yang halau. Jadi kiper dia. Anak Tuhan juga harus total saudara kepada Tuhan. Jangan saudara membuat kapling-kapling dalam hidup ini. Amin saudara. Oh saya hanya bisnismen, saya hanya hamba Tuhan, saya pegawai negeri, saya mahasiswa. Saya mau katakan, itu pilihan bagi Anda. Kalau Anda mau memilih, apakah hidup saudara terkotak-kotak? Saya Senin sampai Sabtu milik kehidupan kota besar. Hari Minggu 2 jam jadi anak Tuhan. Itu pilihan yang salah saudara. Tapi pilihan yang bisa berkembang, saudara challenge hidup saudara. Bagaimana saya bisa menyukakan Tuhan? Dalam setiap hidup. Contoh saudara, anak-anak saya itu di sekolah dan saya juga selalu dikritik tidak punya BlackBerry. Ya, PIN-nya berapa? PIN ATM, PIN BlackBerry. Oh, saya nggak punya. Bukan berarti saudara punya, saya nggak punya, kita berbeda. Enggak, ini cuma mau menjelaskan masalah pilihan, saudara. Saya memilih tidak punya BlackBerry, karena apa? Karena anak-anak saya, pasti saya tahu kalau saya milih punya, mereka akan punya, gitu loh. Anak saya kan pinter-pinter ya Bu ya. Kelas 3 udah BlackBerry-an saudara di Teresia. Iya untuk tugas-tugas sekolah, nanti kalau ada wisata bisa di-videoin, orang tua bisa ngelihat. Iya kata dia saudara. Ya, tapi saudara nggak tahu kata-kata F-word itu udah kemana-mana sekarang. Halo, F-word, video-video saudara. Aduh, saya modern tapi konvensional saudara orangnya. Saya harus bayar harga. Saya bilang dulu tidak dengan diri saya, dengan anak saya jadi enak. Anak saya nggak berani bilang mau BlackBerry, BlackBerry, BB, enggak, Rexona saya bilang. Jangan BB, Rexona. Puji Tuhan, haleluya. Jadi di dalam membangun diri kita, saudara, kita harus konsisten. Standar kita harus jelas, seperti Paulus dan Silas. Selain tanggung jawab, ada usaha sungguh-sungguh untuk menyenangkan Tuhan. Cari hadirat Tuhan, cari kehendak Tuhan. Apakah dalam hidup saudara pilihan itu kemuliaan Tuhan atau tidak? Kita buka Galatia 1 ayat 10. Galatia 1 ayat 10. Ya, saya bacakan. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Yang percaya katakan amin. Saudara, ini firman Tuhan, saudara. Mungkin saudara sudah mendengar firman ini berulang kali, atau baru beberapa kali, atau baru sekali. Tapi ini firman Tuhan. Dan kita harus melakukan seluruh firman Tuhan. Amin, saudaraku. Tahun 97, saya sekolah di Amerika, di Washington. Saya dapat beasiswa dari kantor saya. Waktu itu Indonesia krismon, ya, dolar dari 2.500 menjadi 15.000.
Di sana saudara anak-anaknya, wow, anak orang kaya. Saya kan beasiswa gitu ya. Anak orang kaya, saudara. Apartemennya bagus-bagus. Begitu dolar dari 2.500 jadi 15.000. Begeter juga tuh saudara. Yang bapaknya direktur sawit, yang bapaknya punya batik, yang punya pom bensin, geter saudara. Ada seorang wanita cantik saudara. Seiman, gitu kan. Orang Batak pula, udah pas lah saudara. Kan saya Simanjuntak, Batak pula. Bang, katanya gitu. Ada apa deh? Gitu ya. Kita sharing apartemen yuk. Manis orangnya saudara. Tinggi 165, berat 49. Rambutnya udah suicide blonde saudara. Saudara, saya mengingat Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Secara rasional benar saudara. Oh yang gak apa-apa kan. Living apartemen gak masalah, orang tidurnya, dia tidur di sana, saya di sini ya kalau tidur saudara. Kalau sama-sama tidur benar nggak apa-apa ya Pak ya. Tapi kalau ada yang satu mulai kena nyamuk, gatel, mulai. Saya katakan oh tidak, nggak bisa. Hemat saudara, $500 bagi 2, 250. Saya bilang tidak. Marah saudara langsung sama saya. Marah, saya dimusuhin, ya biarin. Asal Tuhan saya jaga. Amin saudara. Itu harus kita lakukan. Kalau kita masih cari kesenangan manusia, mungkin saya tidak bisa berdiri di tempat ini. Mungkin iblis selalu mendakwa saya. Atau mungkin Tuhan rirut hidup saya, dihancurin lagi. Ya, dibentuk lagi oleh Tuhan sebagai bejana. Ya, tanah liat, dibentuk nakal, banting lagi sama Tuhan ya. Makanya saudara, anak muda, ibu bapak, kalau saudara alami pilihan-pilihan yang agak-agak abu-abu, jangan bingung. Pilih mana yang menyukakan Tuhan. Amin, saudara. Itu aja. Memang mahal. Memang gak enak, memang gak populer. Gak seperti film Friend, waktu itu film Friend lagi hebat saudara. Wih, everybody sleeping with everybody di situ saya lihat. Kampungan, dimusuhin. Tapi Tuhan akan mengangkat kita waktu kita membela Dia. Amin saudara, amin. Amin. Diangkat. Apa, adakah aku coba berkenan kepada manusia? Memang kita harus menjaga hubungan dengan sesama manusia. Tapi dengan nilai apa? Kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan dan melalui pilihan kita itu, Tuhan dipermuliakan. Saya tidak pernah di kantor saya baca Matius 5 ayat 9. Enggak. Teman saya semua jilbaban, saudara. Yang laki jenggotnya panjang-panjang. Tapi waktu saya disuruh kasih sambutan, ya, misalnya 17 Agustus pasti Manjuntak. Baik Ibu Bapak, mari kita berjuang bagi bangsa kita ini melalui lembaga. Kita lakukan sebaik hatinya, yang baik, yang benar, dan yang sempurna. Masuk Roma kan saudara? Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Amin. Tapi kita ngomong kayak gitu harus konsisten hidup hari ke hari. Masuk jam 7, gambreng pakai absen itu pet. Pulang jam 5, saya nggak pernah lewat kurang dari jam 7 pulang. Bukannya ngapain, enggak, emang kerjaannya banyak. Karena pagi rapat, begitu jam 5 balik ke meja, map udah tinggi, kita kerjain. Tuhan dipermuliakan. Amin, saudaraku. Saudara mungkin punya tetangga kiri kanan, punya mertua, punya bos, punya mantu, punya besan, punya tetangga. Mereka butuh lihat Yesus. Mereka belum tentu bisa baca Matius, Markus, Lukas, Yahya, amin. Tapi mereka bisa baca saudara, mereka bisa lihat hidupmu. Mereka bisa lihat senyummu, ada Yesus di dalam hidupmu, amin saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini yang kota ini perlukan saudara, ini yang bangsa ini perlukan. Ini yang bangsa ini perlukan waktu Anda melakukan pilihan-pilihan untuk kemuliaan Tuhan. Kemudian saudara yang kedua setelah kita pilihan itu tadi harus menyukakan Tuhan. Yang kedua adalah mari kita baca 1 Tesalonika 2 ayat 9. Saya yang baca, kita buka kembali 1 Tesalonika 2 ayat 9. Begini, sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami. Sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Ayat 10, kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu
betapa kami seperti Bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Dari 3 ayat ini, Paulus dan Silas melalui kuasa Roh Kudus hendak mengatakan kepada kita adalah kita harus bersikap positif dan menunjukkan sikap karakter Allah dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Roh Kudus, minggu depan kita semua akan melihat lagi, bukan hanya sekedar film The Passion of the Christ, tapi biarlah di dalam nama Yesus, roda film itu mutar di mata rohani Anda. Waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, ya Bapa, kalau boleh jauhkanlah cawan ini daripadaku. Sampai waktu dia diangkat di kayu salib, dia bilang, sudah selesai. Itu untuk Anda, itu untuk saya. Amin, saudara. Di dalam hidup saudara sudah ada DNA Kristus. Tapi iblis selalu menggoda kita, sehingga kita bikin pilihan-pilihan yang salah. Kita pilihan-pilihan yang jangka pendek. Pilihan yang menguntungkan kita, merugikan orang, sebodoh teing, kata orang. Sukabumi. Ya. Padahal saudara mau tahu, masa depan kita penuh dengan gilang gemilang. Yang percaya katakan amin. Di Ibrani dikatakan, saudara masuk kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin itu. Tapi mengapa kita punya masa depan yang baik, tapi jangka pendek kita kacau? Setiap tanggal 17, tanggung bulan kita grogi. Waduh gimana nih kredit card. Akhirnya kayak Citibank dibunuh saudara ya. Ya. Tanggal 25 senyum lagi karena suaminya gajian. Kalau saya kan pegawai jadi 25 hari nasional kita saudara. Kalau Bapak yang bisnismen tiap hari. Amin. Haleluya. Ya. Kadang-kadang kita terpengaruh dengan hal yang jangka pendek. Padahal masa depan kita Tuhan kasih layar gemilang. Pilihan yang harus kita buat tiap hari adalah pilihan untuk kemuliaan Tuhan. Di sini Paulus katakan dia tidak membebani jemaat dalam hal keuangan. Bayangin loh saudara, Paulus ini melayani Tuhan. Habis disiksa di penjara Filipi. Dia melayani orang Tesalonika. Tapi dia bilang kami tidak mau membebani jemaat dalam hal keuangan. Yang membedakan Paulus, Silas, dan Timotius dari pemimpin agama lain saat itu. Tadi saya katakan di Tesalonika saat itu banyak agama-agama palsu. Sama dengan kota Jakarta saat ini. Banyak seolah-olah yang kelihatannya benar, begitu kita doakan, kita dalami, kurang benar. Atau ada yang sama sekali salah. Masa orang disuruh bunuh diri masuk ke sorga? Iya kan? Kita jangan menghakimi mereka, saudara. Kita mengasihi mereka. They don't know, dia nggak tahu apa yang dia perbuat. Ya, bayangin hidupnya udah gak punya apa-apa, perutnya aja lapar, didoktrin lagi. Mau masuk surga, punya 4 istri cantik-cantik, malaikat, bunuh diri. Ya benar itu, doktrin dasarnya itu, saudara. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mengasihi mereka melalui kehidupan kita di kota ini. Kita berteladan baik bagi orang-orang yang belum bertobat. Amin, saudara. Orang Kristen sebenarnya tugasnya itu sangat apa ya kalau saya bilang ya, tugasnya itu udah sangat jelas. Ya. Bangsa ini, saya selalu bilang jemaat saya, kota ini, di Jelambar ini perlu Anda orang Kristen. Apa? Anda tersenyum saja, Anda bersapa saja, Anda menolong saja, Tuhan Yesus akan buka pintu berkatnya bagi orang-orang yang belum diselamatkan itu. Amin, saudara, sudah percaya? Cuman kadang-kadang kita terlalu senang, egois, kehidupan sendiri. Ya, itu saya otokritik buat saya sendiri. Jadi teladan baik bagi orang-orang yang belum bertobat, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan di ayat 1 Tesalonika 2 ayat 11 dan 12. Betapa saleh kita harus hidup. Kalau kita baca ramalan-ramalan, katanya tahun 2012 ya, akan ada kiamat, saudara. Itu sih bukan urusan saya bilang. Itu urusan Yesus mau datang kapan aja. Yang penting kita sudah siap. Ya. Misalnya kita lagi nonton bioskop gitu, Tuhan datang kira-kira keangkat nggak? Tuh, kalau saya suka sama anak-anak pemuda saya dipanggil Bang ya. Bang Jo, boleh nonton bioskop nggak? Boleh, nggak masalah saya bilang.
Tapi kira-kira kalau mau lagi di bioskop, Tuhan datang keangkat nggak? Apalagi XX1 dingin sekarang saudara ya. Nah maksud saya begini, apapun yang saudara lakukan, tetap fokus pada tuh. Amin saudaraku. Amin. Karena kita hidup di kota besar, bukan di pulau Ternate saudara. Nyanda ada masalah kok di sana. Tidak ada bioskop. Ya. Ngelihat pohon pala aja tiap malam begini, tuing-tuing pohon cingke gitu ya. Tapi hidup di kota besar harus ada kiat lain. Saudara harus selalu terus-menerus menunjukkan karakter kerajaan sorga. Kemudian karena iman kita yang kita percaya pada Yesus harus selalu positif dan bertumbuh, didorong maju dan terus melimpah, saudara. Sebelumnya, saya mau cerita lagi kehidupan saya. Bulan Februari sebenarnya saya disuruh ke Swiss, saudara, ke Basel, ke Swiss. Tapi saya mikir begini, jemaat saya baru bikin program kaum pria dan harus dimulai bulan Februari. Kalau saya pergi ke Swiss 1 minggu, bagaimana kaum pria di tempat saya? Iblis bilang, kan ada wakil, ada koordinator, ada ibu gembala. Suruh aja dia. Saya doa sama Tuhan. Saya doa sesuai dengan ini. Bagaimana supaya kita tidak menjadi batu sandungan, bagaimana supaya pekerjaan Tuhan diutamakan, bagaimana supaya firman Tuhan, pekerjaan Tuhan bisa maju. Saya belum pernah ke Swiss, saudara. Pengen ke Swiss? Pengen ke Swiss? Itu negara hebat loh Swiss, saudara. Dia nggak punya sapi di Swiss. Nggak punya coklat, tapi penghasil coklat terbaik di coklatnya itu dari Makassar, coklatnya itu dikirim. Di Swiss nggak ada pohon coklat. Dia ada pabrik baja nggak di Swiss? Nggak ada, tapi penghasil jam Rolex, saudara. Rolex itu baja, saudara. Nggak ada emas di Swiss. Saya pengen lihat Swiss, saudara. Bukan ngejar hartanya Gayus, enggak, saudara. Ya. Tapi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan bilang, enggak, kamu itu, kebaktian kaum pria siap Selasa. Karena pergi dari Minggu, pulangnya hari Minggu lagi. Selasa 1 hilang. Akhirnya saya kasih anak buah saya. Nih, Mas, mau ke Swiss? Kayaknya disuruh sungkem juga mau loh, saudara. Wah, sampai gemeter gitu dia ya. Setiap hari saya lihat status Facebooknya happy terus. Lagi take off. Mau ke ini, mau ke itu. Bilang puji Tuhan, Tuhan dipermuliakan. Sakit saudara, rugi, udah lewat. Kalau kita benar-benar bagaimana harus punya karakter kerajaan surga. Amin saudara. Saya pikir kalau emang Tuhan izinkan, tahun depan saya bisa lagi pergi. Harus gitu dong. Amin saudara. Harus begitu. Supaya Tuhan dipermuliakan. Jadi gampang saudara jadi anak Tuhan itu. Ukurannya ya. Amin saudara. Cuman kadang-kadang kita kalau kayak orang Padang bilang lupo. Ya lupo. Dilarang mencuri kecuali lupo. Iya kan? Ya kan ada gitu kan. Orang Padang mau pergi merantau kan. Ada yang dari Padang sini. Sumatera Barat ya. Dilarang ini kecuali suko sama suko. Ya. Dilarang lupa puasa kecuali terpaksa, begitu. Ya. Kadang-kadang kita menjadi itu, suko sama suko, lupo atau terpaksa. Tapi dalam nama Tuhan Yesus, kita harus berubah menjadi pilihan yang luar biasa. Amin, saudara. Puji nama Tuhan. Ada sebuah ilustrasi terakhir dari saya sebelum kita akan akhiri mengenai mungkin saudara pernah dengar mengenai bapak dan anak membawa keledai ke pasar. Yang sudah pernah dengar, nikmati. Di tengah jalan, bapak itu menggendong keledainya sama anaknya ditarik gitu ya, ditarik. Udah gitu ada seorang bilang begini, lihat tuh orang-orang dungu. Mereka